dan kita, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau. Insyaallah kita kali ini akan mereview kembali kajian kita dari kitab Al-Faraidu wal Wasaya, ya, waris dan wasiat, karya dari guru kami Syekh Muhammad Az-Zuhaili, ya, Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili. Beliau menulis kitab kecil aja, karena memang kitab-kitab yang membahas tentang masalah waris dan wasiat ini tidak terlalu besar, kecil-kecil, rata-rata kecil. Tidak ada yang tebal-tebal seperti kitab fikih ibadah, fikih muamalah, tidak ada. Kenapa kecil saja? Karena permasalahannya itu aja sebenarnya. Tapi itu aja pun ini kaji hidup mati ini. Ya, kaji waris, kaji wasiat ini kaji hidup mati. Dikaji ketika hidup, dilaksanakan ketika mati. Nah, jadi kaji hidup mati dia. Maka kita perlu mengulang-ulang karena pergiliran kematian itu akan datang. Hari ini ke si fulan, besok si fulan, besok si fulan. Ya, udah pasti dia. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua pasti akan mati. Semua yang hidup pasti akan mati. Tinggal menunggu kapan giliran kita. Nah, ketika giliran kita datang, maka kita sudah siap nih. Artinya siap bagaimana? Kita sudah menyiapkan generasi kita jangan dzurriyyatan dhi'afa. Jangan generasi yang lemah. Ya, lemah apa? Lemah ilmu, lemah iman, lemah akal. Ya, ketika kita mati, mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, ketika kita mati, mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan jasad kita ini. Tidak tahu mereka apa yang harus dilakukan dengan harta yang kita tinggalkan. Hanya dzurriyyatan dhi'afa ini. Maka kita ingin mempersiapkan anak-anak kita khususnya agar mereka siap. Nah, ya, kita sudah yang usia 60 plus ini udah siap-siap nih Bapak Ibu sekalian. Ya, 60 plus itu udah dekat tuh. Ya, karena usia Nabi kan 63 tahun. Jadi kalau udah 60 udah harus siap-siap gitu. Nggak bisa kita menolak tua. Ustaz, saya nggak mau tua, Ustaz. Saya menolak tua, Ustaz. Rambut setiap hari disemir, ya kan? Janggut pun demikian. Coba menolak tua, nggak bisa. Memang kita sudah dekat tuh kalau dari 60. Maka yang kita lakukan menyiapkan agar generasi kita, anak kita, cucu kita nanti ini siap dengan kepergian kita. Tahu apa yang harus dilakukan ketika kita sudah meninggal. Tahu apa yang harus dilakukan terhadap harta yang kita tinggalkan. Sehingga nggak menjadi beban bagi kita ketika kita sudah berada di alam kubur sana. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, al-wasiyatu ahadu abwabil fiqh. Yang pertama, masalah wasiat ini salah satu bagian dari fikih. Ya, artinya kalau di bagian dari fikih ini bukan masalah akidah ya. Nah, jangan nanti sampai kait-kaitannya masalah akidah. Wahia ukhtul miras, dan ia merupakan saudari perempuan dari warisan. Nah, ini menarik sekali nih. Wasiat adalah saudari perempuan dari warisan. Li'annahuma yata'alliqani bi ahwalil insan ba'da wafatihi, karena keduanya baik waris ataupun wasiat terkait erat dengan kondisi dan keadaan terhadap seseorang yang meninggal. Jadi kaitannya kalau kita bicara waris, wasiat, ini kaitannya dengan orang yang meninggal. Dan kalau kita juga melihat kronologi dari hukum waris, ayat-ayat tentang waris, itu sebenarnya yang duluan syariatkan itu adalah masalah wasiat dulu gitu. Jadi dulu wasiat itu turun duluan daripada ayat waris. Ya, idh hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyah lil walidaini wal aqrabun. Kalaulah hadir ya salah seorang daripada kalian kematian, artinya menjelang kematian, yang mulai terasa udah berat kali tubuh, udah mau meninggal, maka dia harus meninggalkan wasiat kepada kedua orang tuanya, kepada keluarganya, harus ditinggalkan wasiat itu. Jadi kalau dulu memang secara kronologi sejarah, ya terserah kepada yang mau meninggal ini, mau dikasih kepada siapa, yang penting disebutkan gitu, untuk siapa. Oh, untuk anakku si fulan dapat ini ya, anakku si Pulin dapat ini ya, disebutkan dulu seperti itu. Nah, wasiat ini merupakan rangkaian dan bagian dari pensyariatan waris, karena memang sebelumnya
kebiasaan orang-orang di Arab pun demikian, gitu. Suka memberikan dan meninggalkan harta warisan disebut ke sana dan ke sini. Walaupun pada masa dulu meskipun mereka meninggalkan wasiat-wasiat, tetapi ada saja aturan-aturan main, ya. Perempuan nggak dapat, ya. Anak kecil tak dapat, itu sudah ada aturan main. Tapi dengan disyariatkannya masalah wasiat ketika seseorang mau meninggal, ini menjadi langkah awal menuju syariat hukum waris yang tetap. Jadi diberikan dulu hak ini untuk si pewaris tadi yang akan meninggal ini. Coba dilihat siapa yang hendak dia berikan wasiat-wasiat tersebut. Jadi dulu seperti itu. Setiap yang dapat, ya siapa yang dapat, si A, si B, si C, si D dapat. Ya, itu awalnya. Baru kemudian turun tentang ayat hukum waris, surah An-Nisa ayat 11 dan 12, yang kemudian menyempurnakan dari masalah wasiat tadi menjadi waris. Kemudian ditutup dengan sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Hujjatul Wada, haji Nabi yang terakhir pada tahun ke-10, ya. Ala la wasiyata liwarisin. Tidak boleh ada lagi wasiat bagi ahli waris. Nah, itulah penutup, rangkaian penutupnya. Panjang ini, Pak. Ya, masalah waris juga panjang. Kenapa? Karena kita sama-sama tahu masalah waris ini sensitif. Ya, kaitannya dengan masalah keluarga satu, kaitannya dengan masalah budaya, kaitannya dengan masalah adat istiadat. Dan kaitannya juga dengan kebutuhan ahli waris. Kan ada di antara anak kita yang, ya mohon maaf, tidak sesukses kakaknya. Ya, kan ada yang seperti itu. Jadi kita melihat lagi ke sana dan ke sini. Nah, kaitannya ini kan banyak. Maka pensyariatan masalah hukum waris juga, ini rangkaian pensyariatan ini waktunya panjang. Bahkan sampai Hujjatul Wada, sampai haji yang terakhir. Jadi akhir hayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, jamaah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perlu kita mengkaji masalah waris ini, mengingat-ingat kembali, mengulang kembali, dan jangan lupa, ya, bahas-bahas dengan anak-anak kita. Ya, ketika lagi kumpul keluarga sama anak-anak, sebutkan. Nah, kalau nanti bapak udah tidak ada, doakan bapak, ya, berbuat baik kalian. Nanti apa yang bapak tinggalkan, jangan berebut. Ya, jangan berebut. Nah, tunaikanlah hukum warisnya. Sampaikan seperti itu. Ya, jadi ini ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak. Ya, pahalanya dapat dilaksanakan oleh anak-anak, dapat pahala anak-anak, masuk surga dia, bapak ibu pun masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, wa khassatan fil amwal, dan khususnya masalah wasiat dan waris ini terkait dengan masalah harta. Ya. Wa takhtaliful awasiyah anil miras, dan kemudian antara wasiat dengan warisan ini ada beberapa perbedaannya. Nah, ada beberapa perbedaan mendasar antara wasiat dengan waris. Yang pertama, annaha ikhtiyariyah likullin minal musi wal musalahu. Masalah wasiat itu ikhtiar. Ikhtiyariyah itu artinya pilihan, opsional. Kalau bapak ibu mau buat wasiat, boleh. Nggak buat, nggak apa-apa. Gitu. Ini opsional. Itu yang membedakan. Sedangkan masalah waris, wajib. Ya, wajib. Jadi jangan nanti sampai kebalik. Ya, masalah wasiat kekeh kali ini harus kita jalankan wasiat orang tua kita. Ya, masalah waris nanti ajalah antara iya dan tidak. Itu balik, Pak, Bu. Dan ini banyak terjadi karena salah paham. Disangka bahwa wasiat harus ditunaikan. Kalau waris ya bagi-bagi aja lah. Nah, ini salah ya. Yang benar wasiat itu ikhtiyariyah, opsional, pilihan. Bapak Ibu mau buat wasiat silahkan. Ya, monggo. Tapi kalau tidak membuat, ya nggak apa-apa. Sedangkan waris ini bersifat wajib. Karena dalil-dalilnya yang sudah kita sebutkan dan sudah kita kaji panjang lebar, ya, itu merupakan suatu kewajiban. Baik bagi pewaris ataupun baik bagi
pewasiat atau yang diwasiatkan. Baik bagi pewasiat ataupun bagi yang diwasiatkan. Itu yang membedakan dengan waris. Waris itu sudah sifatnya wajib. Ya, wajib dilaksanakan. Ya, kalau bagi pewaris kan tidak hidup lagi dia. Ya, ini yang ahli waris ya, ahli waris yang melaksanakan kewajiban tersebut. Nah itu ya. Jadi ada perbedaan yang paling pertama dan mendasar, bahwa wasiat ikhtiyariyah opsional pilihan, sedangkan waris wajib. Baik bagi pewasiat ataupun yang menerima wasiat. Karena seseorang boleh menolak wasiat. Ya, dapat ya tiba-tiba Ustaz Suryani dapat wasiat ya dari jemaah Masjid Al-Muhajirin, dapat sebuah rumah. Wah, begitu kan. Wah, saya merasa tidak berhak dapat itu. Boleh saya kembalikan kepada ahli waris. Boleh sekali. Dan itu bagus juga. Ya, itu bagus juga. Ya, tidak masalah. Nah, itu yang paling pertama. Yang kedua, atau ada yang mau bertanya nih, bagian pertama dulu nih. Masalah wasiat itu pilihan bukan kewajiban, sedangkan waris kewajiban bukan pilihan. Ada yang mau bertanya di masalah ini? Sudah ada? Iya. Ya. Ya. Kalau kita hati-hatinya seolah-olah itu kita boleh wasiat itu dua kita. Iya. Betul. Ya, yang sudah disempurnakan pada ayat An-Nisa 11-12. Betul. Dan ini yang perlu klarifikasi lagi gitu. Ya. Supaya nanti jangan kita gunakan ayat Al-Baqarah itu adalah untuk orang tua atau siapapun yang berwasiat kepada ahli warisnya, padahal ayat itu sudah nggak sama. Ya. Jazakumullah khairan atas tambahannya. Nah, benar kata Ustaz tadi, Doktor, bahwa ayat yang tadi kita sebut surah Al-Baqarah 180 tadi itu wajib kutiba, ya, kutiba alaikum, diwajibkan kepada kalian. Ya, idh hadar ahadakumul maut, apabila hadir maut kepada salah seorang daripada kalian, intaraka, untuk meninggalkan khairanil wasiyah, sebaik-baik wasiat. Nah, kepada lil walidain wal aqrabun, kepada kedua orang tua dan kaum kerabat, bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, ayat ini seperti kita sebutkan tadi merupakan bagian dari rangkaian. Ketika sudah turun surah An-Nisa ayat 11, ayat yang ke-12, maka ayat ini menjadi mansukh secara hukum. Mansukh itu dihapuskan hukumnya. Karena dalam Al-Qur'an ada ma nansakh min ayatin au nunsiha, ma nansakh min ayatin nunsiha na'ti bi khairi minha au misliha. Ya. Tidaklah kami menasakh itu menghapus, atau kami lupakan ayat itu, maka kami berikan yang semisalnya lebih baik daripadanya. Nah, jadi memang ada ayat-ayat yang memang, jadi kalau dalam kaji ulumul Quran, Bapak Ibu sekalian, ada ayat yang dimansukh, ayat yang dihapus. Ada yang dihapus ayatnya dan dihapus hukumnya. Jadi ayat ini memang ada, pernah turun, tapi dihapus ayatnya dan hukumnya sekalian. Ada ayat yang dihapus ayatnya, tinggal hukumnya. Itu ayat tentang rajam. Ayat tentang rajam, ayatnya dihapus, hukumnya berjalan. Dan yang terakhir ada ayatnya tetap ada, hukumnya yang dihapus. Salah satunya ayat tentang wasiat. Nah, kewajiban wasiat. Dulu wajib. Nah, kemudian ketika turun ayat waris, maka wasiat menjadi ikhtiyariyah, opsional, dan tidak boleh lagi kepada kedua orang tua dengan ada hadis Nabi SAW. Maka yang berlaku adalah waris. Jazakumullah khairan tambahannya, ini luar biasa ya. Jadi kalau kita melihat ini, ya kita kan sadar, wah ternyata begitu Ustaz ya. Masih banyak yang saya nggak tahu tentang Al-Quran. Ya iya banyak Pak. Ya banyak yang kita nggak tahu. Nah, tapi kita merasa udah paling paten aja ya kan.
Banyak kali kita tahu ada pengajian tiap hari kan, banyak lagi ya yang belum kita ketahui tentang Al-Quran ini. Nah, salah satunya itu tadi masalah ayat wasiat. Kewajiban wasiat telah dihapuskan, dinasakh hukumnya oleh ayat waris. Jadi diganti kewajiban wasiat menjadi kewajiban waris. Baik, yang kedua kita lanjutkan, kalau ada mau tanya dipersilakan nanti. Al-mustahiquna lil miras, orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, mahsuruna, ya terbatas, mahsur, terbatas. Bisa babiz zaujiyah wal qarabah, dengan sebab pernikahan ataupun kekerabatan, artinya darah. Jadi orang yang dapat waris cuma dua dia sebabnya. Sebabnya zaujiyah, pernikahan, sebabnya qarabah, hubungan darah. Lain daripada itu tidak ada dapat waris. Jadi kalau tanya mertua dapat enggak? Enggak. Mertua enggak dapat. Ya, tapi yang penting pertanyaannya benar. Kadang-kadang ada sekali orang nanya, ya Ustadz, ini suami saya meninggal Ustadz, mertua saya dapat enggak katanya. Saya kan jadi mikir, mertua saya dapat enggak? Kalau mertua enggak dapat, tapi kalau orang tua almarhum dapat. Iya maksudnya itu Ustadz. Ya kan? Kan ini istrinya yang nanya sama saya nih. Ya. Istrinya yang nanya, suaminya meninggal, mertua saya dapat enggak katanya. Nah, saya kan harus mikir dulu, ini nggak boleh salah gitu. Saya bilang mertuanya ibu nggak dapat, loh itu orang tuanya dia. Ya kan orang tua almarhum kan ya pasti dapat gitu. Jadi kita mesti hati-hati dalam masalah ibu, istri, mertua itu harus hati-hati. Ya kadang-kadang begitu. Ustaz, ibu dapat berapa? Saya bilang ibu dapat sepertiga kalau ada anak, seperenam kalau ada anak, sepertiga kalau tak ada anak. Oh gitu Ustaz ya. Iyalah nanti berarti ibu kami dapat harta dari ayah kami seperenam. Loh, tunggu sebentar. Itu keliru menyebutnya. Nah, saya kan keliru. Harusnya itu istri almarhum gitu. Istri almarhum dapatnya 1/4, 1/8. Ya, tapi karena yang bertanya ini anak, ibu kami katanya. Nah, kalau ibu, tapi nggak lengkap pertanyaannya. Kalau ibu dapat berapa katanya? Tentu jawaban saya 1/3, 1/6. Ya, tapi nggak disebut istri almarhum. Makanya dalam masalah waris ini jelas-jelas nih Pak, Bu. Ya, ini posisinya siapa? Ya, kalau si ibu, sebentar, si ibu ini maksudnya istri almarhum atau ibu almarhum? Selalu saya tanya seperti itu, biar tidak salah. Ya, nah ini nih penting nih masalah-masalah mendudukkan sesuatu pada tempatnya. Baik, jadi yang dapat waris adalah mahsurun, terbatas, hubungan pernikahan, hubungan kekerabatan, hubungan darah. Hubungan darah ini selamanya. Ya, enggak ada mantan kakak, mantan adik, mantan ibu, mantan ayah, mantan anak, enggak ada. Tapi kalau mantan istri ada, mantan suami ada. Nah, suami istri mereka saling mewarisi selama ikatan pernikahannya itu ada. Ya, kalau sudah tidak bersama lagi, maka sudah putus gitu. Makanya ketika seandainya pun lah terjadi perceraian, na'udzubillah, kita tak berharap ada perceraian. Tapi seandainya itu terjadi, maka di sanalah diselesaikan. Kalaupun ada masalah harta gono gini, ya kita selesaikan di sana. Putus masalah perceraian tadi, ya, masuk masa iddah. Masa iddah inilah masa-masa untuk menyelesaikan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah harta. Ya, karena memang seorang laki-laki yang menceraikan istrinya kan harus ada mut'ahnya, harus dia memberikan sesuatu kepada istrinya. Apa yang diberikan? Nafkahnya sampai masa iddah tetap, mut'ahnya apa yang diberikan kepada istrinya, kan begitu. Jadi maka di sana harus selesai. Kalau ini tidak selesai, nanti terbawa-bawa panjang cerita ini. Ya, terbawa cerita panjang. Apalagi kalau misalnya nanti suaminya menikah lagi, istrinya menikah lagi, kan jadi panjang.
ya kait-kaitannya begini dan segala macam, maka kalaulah na'udzubillah terjadi satu perceraian, maka harus selesai, ya. Ada yang mau bertanya nih? Belum? Oke, kita lanjutkan lagi. Apa? Ada yang bertanya, persilakan ya. Amma fil wasiyah fa ghairi mahsurin. Sedangkan untuk wasiat, ini sambungan dari yang tadi, maka tidak ada batasannya. Siapapun boleh dapat wasiat kecuali ahli waris. Nah, itu dia. Jadi kita bersyukur sekali dengan adanya aturan seperti ini, ya. Yang dapat waris tak dapat wasiat, yang dapat wasiat tak dapat waris. Kalau enggak double nanti dia dapatnya double, dapat warisan, dapat wasiat lagi. Ya, ini yang tidak boleh karena resikonya itu besar. Ya, resiko terjadinya perpecahan di antara keluarga jadi jauh lebih besar. Ya. Kalau bagaimana Ustaz? Kalau waris tadi, kalau wasiat tadi mengintervensi bagian-bagian waris, misalnya, ya, ada 4 ruko. Ada 4 anak laki-laki dan memang cuma mereka ahli warisnya. Cuman si orang tua ini menginginkan anak yang pertama ruku sana, anak kedua ruku sana, anak ketiga ruku sana, anak keempat ruku sana. Boleh atau tidak? Nah, kalau nanti meninggal, nanti anaknya ruku sana, ruku sana, ruku sana. Rukunya memang 4, pas. Anaknya juga cuma 4, pas juga. Boleh nggak wasiat itu kemudian mengintervensi bagian-bagian warisnya? Nah, begini, wasiat hukum asalnya tidak boleh mengintervensi apapun dari hukum waris. Tetapi wasiat ini kan juga bentuk keinginan orang tua kita yang menginginkan kebaikan untuk anaknya. Kalau bagian-bagiannya pas, ya bagiannya pas memang. Satu orang satu ruku. Kemudian ahli warisnya ridho dengan bagian tersebut dan mereka sepakat untuk menjalankan keinginan orang tuanya. Karena kan nggak bertabrakan lagi dengan waris nih, sudah sejalan. Hanya peruntukannya saja. Satu orang satu ruku dapat pas, nggak ada lebih nggak ada kurang. Hanya saja peruntukannya gitu. Si A dapat misalnya di jalan ini, si B jalan ini, ya kan? Walaupun kalau secara harga harga tanah tentu beda, ya. Harga tanah tentu beda, lain jalan, lain harganya. Tapi kemudian mereka ridho, tidak mempermasalahkan dengan harga, yang penting masalah bendanya. Kan pilihan opsional dari waris tadi kan boleh dalam bentuk valuasi harga, dihargakan, boleh dalam bentuk bulat, ruko sama ruko, ya, tanah sama tanah, rumah sama rumah, boleh, nggak boleh, boleh. Walaupun kalau ditaksasi harganya itu bisa berubah. Seandainya mereka sepakat, oke, kita nggak bahas masalah harga, yang penting rumah dengan rumah, ruko dengan ruko. Kalau sudah seperti ini, karena ini sudah masuk ke dalam masalah teknis, itu dibolehkan. Dengan syarat semua ahli waris ridho dengan ridho. Tadi syaratnya apa? Bukan membagikan waris secara valuasi harga. Kalau valuasi harga pasti beda itu, ya kan? Satu ruko dengan ruko yang lain itu pasti beda harga itu. Nah, nggak bisa kita nafikan. Tapi sepakat dalam pelaksanaan teknis bahwa kita tidak membuat taksasi harga. Ya, kita nggak menghitung harga, kita menghitung item. Ruko ada 4. Ya, ruko ada 4. Satu orang dapat 1. Nah, sekarang peruntukannya. Ridho nggak? Kalau orang tua kita menginginkan saya di sini, ini di sini, di sini. Ridho nggak ada masalah. Nah, boleh, laksanakanlah. Warisnya dapat, wasiatnya terlaksana. Nah, ini ilmunya ada di sana ini. Ya, bagaimana kita supaya bisa melaksanakan hukum warisnya yang wajib, kita juga bisa memenuhi wasiat orang tua kita yang sesuai dengan syariat. Nah, ini ada titik temunya di sana. Nggak selamanya kita harus, nggak boleh, tegang terus kita. Nggak.
Ada jalan tengahnya. Ya, ada jalan tengahnya. Baik. Kemudian al-mirathu la yuthbitu ma'a ikhtilafid din. Waris itu tidak boleh ditunaikan kepada yang berbeda agama. Nah, itu sudah merupakan ijma'. Kalau sudah beda agama, tidak boleh lagi ditunaikan. Walau memang saudara, nggak bisa, nggak dapat. Kalau sudah tidak lagi satu millah yang sama, tidak satu agama yang sama, maka tidak ditunaikan. Tapi ini penentuannya ketika almarhum meninggal. Ya, ini ceritanya bukan cerita tentang harta waris yang tertunda, bukan. Dari salah satu anak almarhum, ya, itu ada yang memang bukan beragama Islam, murtad dia, ya. Ataupun orang tuanya masuk Islam, ada anaknya yang tidak masuk Islam, misalnya seperti itu. Maka yang tidak masuk Islam ini tak dapat waris, atau yang keluar dari Islam tak dapat waris. Tapi kalau ceritanya ketika meninggal almarhum, semua anaknya muslim, ya, berlalulah waktu setahun belum dibagi warisannya, salah satu anak ada yang murtad. Jadi gimana? Kemudian keluarga yang berpikir, udah bagi aja lah warisan ini. Yang tadi murtad dapat atau enggak? Yang tadi murtad dapat atau enggak? Dapat. Kenapa? Karena dia sudah dapat ketika orang tuanya meninggal. Penentuan dapat dan tidak dapat ketika meninggal itu, Bapak Ibu sekalian, bukan setelahnya. Dapat atau tidaknya penentuannya ketika terjadi meninggalnya itu. Meninggal, di situ dilihat siapa yang masih hidup, siapa beragama Islam, siapa kerabat, siapa yang masih pernikahannya, status pernikahannya. Itu di situ lihatnya. Kalau setelah waktu berlalu, tidak ada masalah dengan itu. Ya, tidak ada masalah dengan itu. Karena itu sudah hak dia. Ya, itu sudah menjadi haknya dia. Wal wasiyatu tasihu lil mukhalifi fid din. Dan wasiat itu sah kepada yang bahkan beda agama. Itu dia. Kalau wasiat sah, Pak, walaupun beda agama. Misal, ini di keluarga besar kami, keluarga besar orang tua saya, masih banyak paman saya atau bibi saya yang beragama Kristen. Ya. Ketika meninggal ayah saya misalnya, ingin berwasiat ada ini diberikan kepada saudaranya yang masih Kristen, boleh, wasiat namanya, bukan waris. Ya, bukan waris. Tapi kalau waris, ini sama sekali tak boleh. Ya. Baik. Kalau ada angka tadi kaitannya dengan masalah karobah dan zaujiyah, pernikahan dan hubungan darah. Kalau anak angkat kan ya ada ini. Tapi kalau anak angkat tadi gimana? Solusinya di sini. Di wasiat. Anak angkat kan tak dapat waris, tapi dia bisa dapat wasiat. Ya, bisa dapat wasiat dia. Jadi ini banyak terjadi ya, banyak sekali konsultasi tentang masalah anak angkat ini. Tapi banyak orang yang berkonsultasi itu bukan orang langsung. Ini titipan. Artinya titipan itu yang bertanya itu orang lain. Ya, takut dia. Sebenarnya tidak perlu takut. Ya, masalah anak angkat ini tidak perlu takut. Ya, takut kecewa sebenarnya. Takut dapat jawaban kecewa pula saya, Ustaz. Mungkin begitu ya. Ya, enggak. Masalah Islam ini kan khair. Islam ini membawa kebaikan, Bapak Ibu sekalian. Jadi kebaikan-kebaikan itu ada, bahkan untuk anak angkat juga kan ada kebaikan-kebaikan mereka. Anak angkat hadir dengan membawa kebahagiaan kepada orang tua yang sudah lama menginginkan anak tapi tak dapat anak. Jadi diangkatlah anak, kan begitu. Nah, anak angkat bisa dapat ya bagian dari hartanya, tapi bukan melalui jalur waris. Jangan dipaksakan melalui jalur waris gitu. Masih ada jalur lain, jalur wasiat. Masih ada jalur lain, jalur hibah. Banyak ini solusi-solusi yang
bisa digunakan. Yang penting jangan sampai menzolimi, itu saja syaratnya. Ya, jangan sampai menzolimi, semua diberi sama anak angkatnya, saudaranya tengah ya banyak betul harta. Selagi wasiat belum selesai, Bapak Ibu sekalian, ya, jangan waris itu dibagikan. Kenapa? Karena kaitannya dengan masalah harta. Wasiat muqaddamatun, ya, wasiat didahulukan anil miras, daripada pembagian waris. Nah, ini siapapun dah yang dapat, anak angkat ke saudara misalnya, punya saudara kan terhijab karena ada anak, tapi saudara bisa dapat wasiat, Pak. Saudara Bapak Ibu, ya, yang mungkin ya ingin Bapak Ibu bantu kehidupannya, bisa dapat wasiat, dan wasiat itu ditunaikan duluan daripada waris. Bisa dapat, buat wasiatnya untuk adik saya Aminah misalnya, adik saya Fulanah misalnya, boleh dapat. Ya, ditunaikan duluan, dikeluarkan duluan dari harta itu, diambil, diberikan, baru kemudian sisanya diberikan harta waris. Kenapa wasiat masih ada? Ini banyak hikmah sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kenapa wasiat itu ada. Yang namanya harta itu dia akan menjadi barokah apabila dia bermanfaat. Kalau kita memiliki kelebihan harta dan banyak lebih harta kita, dan kita tahu anak-anak kita, ini biasanya kan orang-orang yang kaya, orang-orang yang sukses, dia juga kan sudah menyiapkan anak-anaknya ini, baik pendidikannya, baik pekerjaannya, usahanya disiapkan nih. Yang secara materi insya Allah tidak dapat pun warisan lagi, mereka udah hidup, mereka udah bagus, tercukupi gitu. Tapi jangan lupa kita lihat saudara kita juga lah. Ya, kita lihat saudara kita, ada enggak yang masih susah? Ya, kemenakan kita ada enggak yang masih susah? Ya, buat aja wasiat untuk mereka, buat wasiat. Ya, sehingga harta yang kita miliki itu jadi barokah kemana-mana, ke kerobah kita, ke kerabat kita. Siapa tahu suatu saat nanti yang kemenakan kita itu ya akan menjadi penolong bagi anak kita. Ya, kita kan nggak tahu kedepannya bagaimana, kita nggak tahu. Ya. Iya, jadi ini kita berharap bahwa kenapa dengan ada wasiat, hikmahnya salah satunya agar harta-harta tadi juga bisa menjadi barokah untuk kerabat-kerabat, ya, bawa kebaikan, mengakrabkan lagi. Dapat dari sana, ada rasa berterima kasih mereka dengan harta yang ada. Itu kan harta itu makin kita berikan itu semakin barokah dia, bawa kebaikan yang banyak. Ya. Banyak cerita-cerita yang unik, Pak, Bu, tentang masalah harta ini ketika diberikan kepada saudaranya yang jauh. Ya, satu saat ternyata keluarga ini menderita, keluarga jauh itu yang kemudian datang membantu. Kan banyak cerita seperti itu. Ya, jadi jangan kita membatasi diri kita, udah cukup dengan waris dia aja semua. Ya, sebanyak-banyaknya dapat warisan itu kepada anaknya, tapi kemudian ya ke kiri kanan nggak dapat lagi gitu. Nggak ada masalah kan, kepada saudara masih bisa kita berikan wasiat yang baik. Kemudian yang kelima, al-mulkiyatu fil mirasi istikhlafun kamil. Kepemilikan dari harta waris adalah pergantian kepemilikan yang sempurna. Artinya, ketika harta waris itu berpindah dari ayahnya kepada anaknya, ini adalah kepemilikan yang sempurna, nggak bisa digugat. Nggak ada orang yang bisa menggugat kepemilikan harta waris, nggak ada yang bisa. Ya, dan si anak juga nggak bisa menolaknya. Nggak ada anak yang bisa menolak. Dan saya dapat warisan, nggak mau saya wariskan orang tua, nggak bisa. Itu hak kamu, nak. Nah, ambil. Kalau kamu tidak mau, kamu kemudian ya silahkan sedekahkan, tapi kamu terima dulu. Itu artinya. Tapi ada nggak ya yang menolak warisannya? Saya rasa nggak ada ya, menolak warisan nggak ada rasanya. Warisan keberkahan ini, kan? Jadi kepemilikan yang sempurna. Amma fil wasiyah fahiya istikhlafun min wajhin duna wajhin bihasbi ikhtilafil fuqaha bisababi mulkiyatihi bi aqdin au bi khalfiyatin.
Artinya wasiat itu kepemilikannya harus dengan akad. Nah itu Pak, Bu. Kalau tidak ada akad, artinya tidak dibuat wasiatnya, maka tidak bisa jadi wasiat. Ya, itulah kenapa dalam masalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu misalnya seorang ayah punya 4 orang anak. Lalu kemudian salah satu anak yang pertama ini sudah nikah, punya anak lagi, lalu si anak yang pertama ini meninggal. Gitu. Nah, kan kemudian ada cucu tadi. Apakah ketika si ayah yang ini meninggal, si cucu dapat sementara ya si anak langsung masih ada, secara waris nggak dapat memang. Nggak dapat. Cucu terhalang dengan keberadaan anak. Ya, jadi sepakat para ulama ijma itu. Nah, si cucu bagaimana? Nah, kalau dalam kompilasi hukum Islam disebutkan sebagai ahli waris pengganti. Jadi posisi si anak seolah-olah menggantikan si anak pertama, dan ini yang diprotes keras banyak ulama. Dari mana dalilnya itu? Nah, pandai-pandai dan mandai ini nggak bisa. Hukum Islam bukan berdasarkan rekayasa. Harus ada dalilnya. Kejadian seperti ini, seorang ayah punya anak, lalu anaknya punya anak, lalu meninggal duluan, dari masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in sudah ada. Tapi tidak ada satupun ya yang kemudian menjadikan mereka ahli waris pengganti. Dalil Al-Quran tidak ada, dalil hadis juga nggak ada, perbuatan tabi'in ya asar dari sahabat tidak ada, ya tidak ada, pendapat ulama yang 4 juga tidak ada. Ya makanya diprotes keras, kok bisa jadi bagian dari KHI, kalau bagian dari hukum perdata atau hukum negara ya nggak masalah, tapi jangan masuk ke KHI dong, gitu maksudnya. Lalu bagaimana, apa solusi untuk si cucu tadi supaya dia dapat juga? Nah itulah yang kemudian namanya wasiatul wajibah. Wasiat wajibah ini ada di dalam kitab-kitab fikih klasik, itu ada wasiat wajibah, wasiat yang wajib ditunaikan. Ya. Bagaimana kronologinya? Yang pertama, memang si kakek orang yang faham agama, tahu dia salah satu anaknya ada yang duluan meninggal, dia buat wasiat untuk si cucu. Nah, ini seorang kakek yang ngerti hukum waris. Nah, Bapak Ibu sekalian kan ngerti ini udah. Nah, lihat di antara anaknya ada nggak yang meninggal duluan? Kalau ada, bikinlah wasiat untuk si cucu. Menjadi wasiat wajibah, Pak, Bu. Kalau nggak dibuat bagaimana, Ustadz? Tentu nggak bisa. Tapi kan kita harus memperhatikan maslahat si cucu. Makanya kemudian ada namanya al-qadha, al-qadiyah, al-qadi, mahkamah. Mahkamahlah yang kemudian memutuskan ya untuk memberikan wasiat wajibah kepada si cucu. Kalau keputusan dari mahkamah, keputusan hakim itu berlaku, sifatnya memaksa, maka kemudian bisa ditunaikan wasiat wajibahnya. Nah, ini penjelasan dari guru kami Syekh Alauddin Za'atari untuk melihat bagaimana kita jangan sampai melanggar celah dari syariat tapi bisa memberikan manfaat. Nah, itu dia. Minta ke pengadilan agar si cucu mendapat wasiat wajibah. Dan saya tanya sama teman saya yang hakim agama di Kota Padang, saya bilang, bagaimana? Kami pakai wasiat wajibah dasarnya, Ustaz. Oke. Ini alumni Azhar nih, luar biasa. Beliau jadi hakim agama, orangnya pintar, luar biasa, Pak. Ya, namanya Zamzami, LC, MA. Itu luar biasa tuh. Diakui keilmuannya. Ya, sebaya-baya saya juga. Jadi saya tanya apa beliau kan, kalau kalian bagaimana memutuskannya? Pakai ahli waris pengganti enggak? Oh enggak. Nah, ini banyak khilafiyahnya, payah kita. Kita cari yang bebas khilafiyah. Apa itu? Wasiat wajibah yang ditetapkan oleh hakim. Jadi kalau untuk cucu tadi, ya minta saja ke pengadilan, ya, ke pengadilan.
buat permohonannya agar dibuatkan wasiat wajibah kepada cucu dari almarhum karena ayahnya sudah duluan meninggal. Dia masih khilafiyah, ya. Jadi kita lihat yang muda. Itu wasiat wajibah adalah hakim. Ya, hakim ini kan ulil amri ini memiliki hak, Pak, otoritatif dia. Diberikan hak untuk memberikan keputusan terhadap harta almarhum. Ya, terhadap harta almarhum, sehingga bagian dari harta almarhum dijadikan wasiat kepada ahli warisnya. Itu memang bagian dari qadhaiyah namanya. Nah, kalau qadhaiyah ini memang lain lagi pembahasannya. Kalau secara normalnya itu yang bikin wasiat adalah pemilik harta. Kalau qadhaiyah, hakim, dia sifatnya otoritatif, Pak. Seorang hakim bahkan bisa menahan harta warisan tadi kalau dia melihat itu ada masalah. Hakim boleh menahan dengan keputusannya. Ini hakimnya otoritatif ya, Pak. Ada ininya. Jadi ini kondisi khusus istilahnya. Makanya dia bukan wasiat biasa, tapi wasiat wajibah. Ya. Setelah ahli waris ini mengadu atau setelah cucunya mengadu atau Terserah siapa saja yang mau mengadukan ini kepada hakim dipersilakan. Boleh cucunya, boleh ahli waris langsungnya. Yang melihat, oh kita ingin membuat ini, tapi biasanya si ahli waris langsung sih enggak. Ya, biasanya cucu ya. Ya, kalau ahli warisnya sudah sadar, tentu enggak perlu lagi pakai wasiat wajibah. Ketika ahli waris langsung dapat, ya kami kasih aja lah sama si cucu ini, ya kan? Kemenakan kita nih, kita kasih dia aja lah. Itu juga bisa sebenarnya, nggak ada masalah. Cuma kita bicarakan wasiat wajibah nih, ya, melalui mekanisme pengadilan. Kalau nggak melalui mekanisme pengadilan, nggak jadi wasiat wajibah, tapi merupakan hibah dari ahli waris. Jadi kan 4 orang, yang pertama meninggal, yang 3 ini paham kondisinya, sayang dengan si kemenakan dia, dapat mereka harta, sebahagian dari harta itu dikeluarkan, ya, diberikan kepada si kemenakan, ya, boleh juga, tidak ada masalah. Cuma yang ini nih jarang, yang ini jarang. Masalahnya ini jarang. Itulah kenapa muncul opsi wasiat wajibah si cucu yang menuntut ke pengadilan agar diberikan bagian dari wasiat si kakeknya. Itu. Lebih baik kalau sudah kondisinya seperti itu, banyak kakek itu sebagai sebab apa tadi itu sudah berjalan wasiatnya. Betul, Ustaz. Itu yang paling bagus, nomor 1. Si kakek ini, makanya kita perlu paham masalah ini, sehingga seandainya terjadi, kita la sama Allah ya, kita tidak menginginkannya, seandainya terjadi di antara anak kita demikian, ada yang duluan meninggal, kita sudah ngerti ini, udah meninggal, cucu saya harus saya perhatikan, buat wasiatnya, tulis tangan, saksikan sama anak-anak yang lain. Nah, ini bapak sudah buat, ya, nggak perlu pengadilan. Makanya kita perlu ilmu kan, kalau nggak tahu ilmunya, ya, jadi itulah kenapa kita tetap terus kita mereview kembali masalah harta waris ini, supaya apa? Membawa kebaikan untuk keluarga kita. Baik Pak, Bu, baik pewarisan dan pewasiatan kita dikenang kita sepanjang masa. Buruk Pak, Bu, pewarisan kita, pewasiatan kita dikenang juga sepanjang masa tuh. Ya, tanah tidak dibagikan, ini dikasih sama anak yang perempuan saja, yang sini nggak dikasih, buruk teringat-ingat kenang-kenang tuh. Ya, belum lagi di akhirat nanti kan, di akhirat lebih masalah lagi. Baik, silakan Pak. Masalah anak angkat. Ya. Kebetulan ada di keluarga kan, dia kemarin punya anak, karena anak abangnya. Perempuan. Setelah itu alhamdulillah dapat anak lagi. Apakah nanti sama, maksudnya sama pembagian seperti anak kandung? Karena kan ada satu
saudara dari abang kandungnya. Baik, terima kasih. Bagus sekali nih. Nah, kebiasaan di kita memang mengangkat anak itu juga bagian dari saudara. Kan itu bagusnya itu. Ya, enggak jauh-jauh. Jadi, kalaupun diangkat anak perempuan misalnya, anak abangnya atau anak adiknya, tentu anak perempuan ini juga kepada dia kan mahram juga. Paman kan, ya nggak mahram kepada si anaknya. Misalnya, saya punya ambil anak dari adik saya, perempuan sama saya. Anak perempuan ini kan mahram saya wali dia, ya kan, mahram saya, nggak ada masalah. Tapi ketika kemudian saya punya anak saya sama yang tadi perempuan ini, itu bukan mahram, boleh nikah tuh. Itu saja. Anak abang. Iya, boleh Pak. Sepupu boleh nikah. Kalau adat kampung ya, kalau secara hukum Islam boleh. Itu secara syariat boleh. Karena saya saja jadi walinya. Baik, sekarang kita masuk ke masalah warisnya. Kalau saya meninggal bagaimana? Tentu si anak angkat tadi, walaupun anak adik saya, dia tak dapat waris. Dia terhalangi karena saya punya anak. Ya, baik laki-laki atau perempuan. Yang kedua, dia pun nggak bisa dapat, terhalangi dari warisan saya kalau emaknya dia atau ibunya dia misalnya, atau ayahnya dia hidup. Posisi dia kan anak dari saudara duluan. Kalau masih ada saudara, anak saudara tak dapat. Jadi memang sama sekali nggak dapat dia, Pak. Jadi kalau mau si anak angkat ini dapat, buat wasiat saja. Jalurnya wasiat. Enggak jalur waris. Waris nggak akan dapat dia. Tapi dapat jalur wasiat. Buat saja wasiatnya berapa. Yang penting tidak lebih daripada 1/3 harta. Itu. Jadi nanti kalau lebih nanti anak kandung tak dapat pula. Bagiannya nggak akan sama dengan anak kandung, tidak akan sama. Ya. Jadi bagiannya itu kita yang tentukan dapat berapa. 10%, 20%, 30%, 33,3% maksimal. Dan 1/3 kan? Itu saja. Jadi nggak usah kita pikirkan berapa, langsung jalur wasiat aja. Ya, jalur wasiat saja. Jadi kalau kita ada ingin kebaikan kepada seseorang, jalur wasiat saja, itu langsung bisa itu. Jadi kita nggak perlu memikirkan jalur warisnya. Kalau memang kita paham masalah ini, maka kebaikan itu banyak sekali, Bapak Ibu sekalian. Ya, banyak sekali. Alhamdulillah, waktu juga yang memisahkan kita. Ya, indah sekali kebersamaan ini, indah sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Mudah-mudahan dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, membawa keberkahan bagi kita, merekatkan keluarga kita, dan menjadi amal jariah di kemudian hari nanti. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan khilafan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.